Halo guys, kali ini Kak Ca review drama Cina Pernikahan Palsu Bayi Nyata Part 1. Gunansan, tuan besar keluarga Gu, dirawat di rumah sakit. Dia mengalami penyakit parah, istri dan keluarga menunggunya. Tiba datang Gu Yansan, CEO grup Gu, anak tertua Gunansan. Gu Yansan memberitahu jika ia punya anak dan calon istri. Ayahnya yang mendengar itu langsung sadar. Gu Yansan mengingat jika 9 bulan yang lalu malam itu ia dan asistennya ada di gudang proyek gedung di dekat sebuah desa kecil. Di desa itu ada Linsi yang berpakaian pengantin lari dari acara pernikahannya dengan Yaosu. Linsi dikejar Yaosu dan orang-orangnya. Linsi masuk ke gudang proyek Gu. Ia bertemu dengan Gu Yansan. Linsi yang sedikit mabuk tertarik dengan Gu Yansan. Ia menyentuh dan mencium Gu Yansan. Gu Yansan yang tak bisa menolak Linsi, lalu mereka berdua berciuman. Di kantor, Gu Yansan menyuruh asistennya mencari wanita yang ia temui 9 bulan lalu. Ia yakin wanita itu hamil anaknya. Linsi sibuk berjualan makanan jalanan di dekat kantor Gu Yansan. Tiba datang Yaosu dan ibunya memaksa Linsi harus ikut dengannya. Yaosu memberitahu semua orang jika Linsi adalah calon pengantinnya yang kabur selama 9 bulan dan kini hamil besar dengan pria lain. Lalu datang Gu Yansan menyelamatkan Linsi. "Kenapa kamu sendirian di sini? Kemana ayah anak ini?" "Aku tidak tahu siapa ayah anak yang aku kandung ini." Linsi memberikan Gu Yansan nasi kotak jualannya sebagai tanda terima kasih. Gu Yansan membalas memberikan kartu bank pada Linsi. Gu Yansan meminta bantuan pada Linsi untuk menikah dengannya menjadi istri sungguhan. Gu Yansan meminta Linsi berpura-pura menjadi istri yang mengandung anaknya. Ayah Gu Yansan sibuk menyiapkan perhiasan dan barang mahal untuk menyambut kedatangan calon menantunya. Gu Yansan membawa Linsi ke rumahnya. Orang tua dan keluarga Gu menyambut kedatangan Linsi ke rumah besar itu. Ibu Gu Yansan sangat senang melihat Linsi menjadi calon menantu dan segera memiliki cucu. Ayah Gu Yansan memberikan Linsi hadiah banyak mobil sport mewah. Mereka mengajak Linsi masuk ke dalam rumah. Orang tua Gu Yansan memberikan Linsi hadiah mahal untuk anaknya dan juga saham perusahaan Gu. Paman kedua dan istrinya iri melihat orang tua Gu Yansan memberikan banyak hadiah mahal dan saham perusahaan Gu untuk Linsi. Ia menuduh jika Linsi mungkin saja hamil anak orang lain. Istrinya juga ikut menghasut ayah Gu Yansan jika Linsi bukanlah wanita baik. Gu Yansan tidak terima. Ia menyuruh istri paman kedua tidak ikut campur urusannya. Ayah Gu Yansan marah. Ia yakin jika Linsi kini hamil cucunya. Linsi mendapatkan kejutan baru lagi dari ibu Gu Yansan. Ibu Gu Yansan memberikan Linsi banyak wanita pengasuh yang akan melayaninya. Para pengasuh itu memberikan Linsi banyak makanan dan melayani pijat kehamilan. Linsi tidur siang lalu datang paman kedua dan istrinya. Mereka diam-diam mengambil sampel darah Linsi untuk melakukan tes DNA anak Linsi. Di rumah sakit, dokter memberikan mereka hasil tes DNA anak Linsi yang hasilnya ayah anak itu adalah Gu Yansan. Hari pernikahan tiba, Gu Yansan membawa Linsi berpakaian pengantin dengan sangat hati-hati. Orang tua Gu Yansan sangat senang pernikahannya dengan Linsi. Ayah Gu Yansan memberitahu semua tamu jika anak Linsi kelak akan menjadi pewaris harta keluarga Gu. Tiba datang paman kedua, istrinya Yaosu dan ibunya. Yaosu berniat membawa paksa Linsi dari acara pernikahan itu. Pria itu mengaku sudah membayar mahal untuk menikah dengan Linsi. Gu Yansan menghalangi pria itu menyakiti Linsi. Paman kedua memberikan ayah Gu Yansan hasil tes DNA palsu jika anak yang dikandung Linsi bukanlah anak Gu Yansan. Ayah Gu Yansan melihat hasil tes DNA palsu itu. Ia lantas percaya jika anak Linsi bukanlah cucunya. Linsi lebih dulu minta maaf. Ia mengaku jika anaknya bukan anak Gu Yansan dan tidak diketahui siapa ayahnya. Ayah Gu Yansan marah pada Gu Yansan yang mau menikahi wanita hamil yang bukan anaknya. Semua tamu bergosip jika Gu Yansan sangat memalukan menikahi wanita hamil tidak jelas asal-usulnya. Linsi dibawa kembali ke rumah Yaosu di desa. Yaosu ingin menyentuh paksa Linsi. Linsi memberontak melawan lalu ia pergi berlari dari rumah itu. Linsi berlari ke jalan dikejar Yaosu dan ibunya. Linsi terjatuh ditangkap mereka. Sementara Gu Yansan mengemudi mobil menuju desa Sao mencari Linsi yang lari dari acara pernikahan. Ibu Yaosu berteriak mengatakan Linsi wanita jalang yang kini hamil yang tidak diketahui siapa ayah anak yang dikandungnya. Penduduk desa bergosip mengatakan Linsi adalah wanita jalang yang memalukan. Mereka marah melempari Linsi dengan sampah. Tiba ada mobil datang. Gu Yansan turun dari mobil. Gu Yansan mengusir penduduk desa itu pergi. Gu Yansan kembali mengingat wanita pada malam 9 bulan itu adalah Linsi. "Linsi, kaulah wanita 9 bulan lalu yang aku cari. Aku sudah menemukanmu." Linsi pingsan lalu Gu Yansan menggendong Linsi untuk masuk ke mobilnya. Tapi paman kedua datang yang melukai kepala Gu Yansan dengan batu. Yaosu dan ibunya ketakutan melihat kejadian itu. Paman kedua memberikan mereka uang untuk tutup mulut lalu mereka pergi. Linsi berada di rumah sakit kecil di dekat desa. Setelah kejadian itu, ia melihat berita di TV jika Gu Yansan terluka parah. Gu Yansan terbaring koma di rumah sakit. Semua keluarga menunggunya. Dokter memberitahu jika Gu Yansan mengalami cedera kepala berat menyebabkan koma. Linsi datang melihat Gu Yansan di kamar rumah sakit. Tiba keluarga Gu masuk ke kamar. Mereka menahan Linsi. Paman kedua menuduh Linsi adalah penyebab Gu Yansan sakit parah. Istri Gu Yansan bersikap kasar yang mendorong Linsi. Untungnya Linsi tidak terjatuh. Gu Yansan ada pergerakan lalu dokter datang memeriksa. Dokter memberitahu Gu Yansan sedikit lebih baik dan biarkan saja Linsi menemaninya di sini. Ibu Gu Yansan yang masih percaya Linsi, ia menyuruh Linsi menemani Gu Yansan. Linsi menemani Gu Yansan di kamar rawat. Ia merawat Gu Yansan yang sakit koma.
Tiba-tiba datang dua orang pria suruhan paman kedua. Mereka ingin menculik Linsi, mereka menyakiti Linsi. Mereka membawa Linsi dengan mobil menuju desa Sao. Mereka sampai di jalan di dekat kebun penduduk desa. Mereka masuk ke kebun, sementara itu Linsi keluar mobil dan berlari jauh. Linsi berlari masuk ke ladang penduduk desa. Linsi jatuh pingsan. Gu Yansen dirawat di rumah keluarga Gu. Akhirnya ia terbangun dari tidur koma, tapi ia tidak mengingat apapun. Linsi berada di rumah pria petani. Pria itu yang menyelamatkannya di ladang. Pria itu menawarkan Linsi bekerja sebagai penjual makanan untuk bertahan hidup. Gu Yansen kembali bekerja. Ia melihat proyek pembangunan gedung perusahaan Gu di desa Sao. Gu Yansen melihat Linsi berjualan makanan di depan proyek gedung. Semua karyawan mengaku lapar padanya. Gu Yansen menyuruh asisten untuk membeli semua nasi kotak buatan Linsi. Asisten memesan semua nasi kotak buatan Linsi. Gu Yansen datang ke kedai Linsi. Ia membayar semua nasi kotak dagangan Linsi. Ia memberikan Linsi kartu bank. Nasi kotak buatan Linsi dibagikan ke semua karyawan. Gu Yansen menerima nasi kotak dan kartu bank yang dikembalikan Linsi. Gu Yansen tangannya tertimpa material gedung. Semua karyawan panik melihat Gu Yansen terluka. Gu Yansen dibawa ke rumah sakit kecil di desa Sao. Dokter selesai mengobati lukanya. Linsi ada di samping tirai ruangan Gu Yansen. Ia menjatuhkan obat. Gu Yansen membuka tirai ruangan. Ia melihat ada Linsi. Linsi mengaku jika ia hanya periksa kehamilan. "Kemana suamimu tidak menemani periksa kehamilan?" "Tidak apa, dia tidak menemaniku. Obat-obatan ini sangat murah, ya hanya ini yang bisa aku beli." Lalu Linsi berjalan pergi. Gu Yansen mengingat kenangan bersama Linsi 9 bulan yang lalu, tapi ia belum ingat Linsi adalah calon istrinya. Linsi berjalan keluar rumah sakit. Ada dua pria suruhan paman kedua yang akan menangkapnya. Linsi berlari jauh. Linsi terjatuh. Dua pria itu akan menangkapnya. Tiba-tiba datang Gu Yansen. Linsi meminta tolong diselamatkan pada Gu Yansen. Setelah melihat Gu Yansen, lalu dua pria itu pergi. Lalu datang pria petani melihat keadaan Linsi. Mereka berdua tampak akrab. Gu Yansen menanyakan apa hubungan Linsi dengan pria petani. Linsi mengaku jika pria petani adalah suaminya. Mereka berdua pergi meninggalkan Gu Yansen sendirian. Gu Yansen menyuruh asisten untuk mencari informasi tentang Linsi. Dan apa hubungannya dengan pria petani itu? Linsi pulang ke rumah pria petani. Pria petani menanyakan Linsi apa hubungan Linsi dengan Gu Yansen. Linsi berkata jika Gu Yansen adalah calon suaminya, tapi kini ia ingin melupakan. Asisten datang membawa file informasi yang memberitahu jika Linsi dan Chen Shaoyi, pria petani itu, tidak ada hubungan suami istri yang sah dan Linsi belum pernah menikah. Gu Yansen datang ke rumah Chen Shaoyi. Ia menemui Linsi dan Chen Shaoyi. Pelayan datang membawa masuk beberapa barang elektronik untuk rumah itu. Ini adalah bantuan donasi untuk penduduk desa miskin dari grup Gu. Gu Yansen memperlihatkan bukti jika Linsi dan Chen Shaoyi tidak menjadi pasangan suami istri yang sah. Chen Shaoyi mengaku jika ia bukan suami Linsi. Sebagai tanda terima kasih telah menjaga Linsi, Gu Yansen memberikan Chen Shaoyi rumah baru di kota. Ia memilih untuk pergi ke rumah kota yang baru dan membiarkan mereka tinggal di rumahnya. Alur berlanjut di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.